Ini Om Bro nih besok di Pilkada mau maju wali kota atau wakil wali kota? Mau maju wali kota. Maju wali kota. Ya. Ini tegas nih, baru kali ini nih. Langsung nih, maju wali kota katanya. Fadlin Akbar, orang yang komitmen dan siap memberikan sesuatu yang baru dan besar untuk Kota Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Kang Aye dalam program Lebih Dekat Dengan. Hari ini kita akan berbincang dengan tamu spesial kita, politisi Partai Nasdem yang besok akan maju di Pilkada Kota Tangerang, yaitu Om Bro Fadlin Akbar. Kita sapa langsung. Assalamualaikum Om Bro Fadlin. Waalaikumsalam Kang Aye. Apa kabar? Kayaknya lagi sibuk terus ini, selain ngurusin resto nih, lagi sibuk apa nih Om Bro? Kalau resto udah saya kasih ke istri yang ngurusin. Kalau sekarang lagi ngurus pesantren aja, dan tahfiz Quran di Pinang, sama ngurusin kegiatan perpolitikan ini, administrasi dan lain-lain. Siap. Iya. Jadi karena kita mau calon, jadi ya kita komunikasi politik, administrasi dan lain-lain. Nah ini banyak nih sekarang gambar-gambar di penjuru Kota Tangerang. Minggir wir, geser wir gitu kan. Aduh, yang muda mau maju. Ini Om Bro nih besok di Pilkada mau maju wali kota atau wakil wali kota? Mau maju wali kota. Maju wali kota. Ya. Ini tegas nih, baru kali ini nih. Langsung nih, maju wali kota katanya. Ini apa motivasinya Om Bro? Motivasi pertama kalau untuk maju, bahwa Tangerang ini kota yang besar, demokratis, dan saya yakin juga banyak figur-figur yang memiliki kemampuan, tapi kesempatan nggak datang dua kali. Kalau untuk saya motivasinya ya ingin bermanfaat buat masyarakat. Dari sejarah kultur keluarga memang sudah di politik, sudah di birokrasi, ya sudah waktunya juga untuk bisa berbuat lebih. Karena aktivitas saya kan besar di dunia usaha, sebagai pengusaha. Kalau pengusaha kan hanya sebatas ruang lingkup kita yang bisa kasih manfaat. Tapi kalau kita menjadi kepala daerah, minimal ada sesuatu yang bisa kita buat lebih luas. Yang kita berikan dengan kebijakan kita, dengan komunikasi kita. Kebetulan saya punya gaya komunikasi yang baik. Siap. Saya orangnya mau mendengarkan, relax, santai gitu. Jadi ya saya senang di situ. Kayak ngeliat orang terbantu, senang aja. Situ motivasinya. Luar biasa ini. Kalau di usaha mah hanya untuk karyawan aja ya. Iya. Tapi kalau di politik lebih luas. Lagi. Nah kemarin Om Bro nih heboh banget. Begitu dapat apa sebetulnya surat tugas apa rekomendasi dari Partai PAN ini? Ini harus tegas ini. Oh dari PAN itu alhamdulillah kemarin rekomendasi langsung. Dan wali kota ya itu langsung. Dan wali kota rekomendasinya. Dan wali kota. Lalu kalau Nasdem sudah pastilah ya. Nasdem insya Allah. Nah terakhir kemarin UKK di PKB. Ini boleh diceritakan ini Om Bro nih perjalanan komunikasi politik selama ini? Ya kalau saya mah komunikasi sama siapa aja, sama partai manapun. Kita terbuka komunikasi, nama juga kita butuh. Kita silaturahim, kita jaga di situ. Ya kebetulan mungkin saya dianggap baik, dianggap punya potensi ya berundangan dari PKB untuk UKK. Saya datang, ya saya menyampaikan segala macam di situ. Tapi itu menjadi nilai keseriusan bahwa kalau pada intinya anak muda juga jangan takut tampil. Itu pesan yang ingin saya sampaikan. Ya bukan mentang-mentang Bang Fadlin mah ini, Bang Fadlin memang begini gitu, atau mau kita tahu Bang Fadlin siapa, bukan itu. Cuma ada keseriusan kita anak muda untuk juga berbuat. Saya juga mungkin banyak orang yang lebih kaya, yang lebih punya potensi, yang mungkin juga punya kekuasaan, tapi kalau tidak terpanggil hatinya untuk merubah, untuk berbuat, untuk menjadi kepala daerah yang memang kalau kita pikir kepala daerah itu kan sudah gitu-gitu aja Kang Aye. Iya. Saya melihat betul orang tua wali kota 10 tahun, Tangerang Kota, lalu gubernur Banten. Begitu aja sebenarnya. Ya sudah selesai ya begitu aja. Cuma apa kenikmatannya? Pertama, nilai ibadahnya. Kedua, bahwa ada legacy, ada peninggalan yang baik gitu. Kalau bicara harta kan akan habis.
Tapi kalau peninggalan yang baik akan dikenang sampai kapanpun, sampai kita meninggal. Kan? Indahnya di situ menurut saya. Bedanya itu ya. Iya, kalau begitu aja. Karena saya juga sama orang Ikutin tua ya. jadi gubernur, jadi wali kota pun nggak ada spesial. Biasa. Nggak ada, biasa aja. Dan saya juga biasa dengan hal-hal gitu, saya biasa aja. Bukan jadi hal yang, wah, kita jadi misalnya kayak orang kaya baru yang punya ini, enggak. Biasa aja. Saya juga makanya biasa aja. Makanya untuk turun politik saat ini pun, calonnya saya biasa aja. Gitu. Ya. Nggak, bukan yang kayak orang gelap mata segala macam, enggak. Bahkan nggak ada beban ya. Nggak ada beban, saya nating tulus aja. Kita nikmatin aja. Selain tadi PAN, Nasdem, dan PKB, partai yang paling sangat dekat lagi nih Om Bro. Oh, partai Nasdem, PKB, lalu komunikasi juga dengan PSI, masih juga dengan teman-teman di PKS. Saya jalan komunikasi semua dengan PDIP, kita komunikasi. Jadi saya jajaki semua, tergantung penilaian dari rekan-rekan partai, cocok nggak, bagus nggak kan gitu. Ya. Kan kita harus jalanin itu semua. Chemistry-nya ya. Chemistry-nya cocok apa enggak. Walaupun kita tahu politik ya pasti ya ada kepentingan segala macam, cuma kalau buat kebaikan kenapa enggak. Berarti masih mencair nih ya, siapapun wakilnya nanti. Ya masih mencair, masih mencair. Mau wakilnya siapa ABCD masih mencair. Tapi kalau misalkan ngarep nih, berharap nih, ada nggak kriteria atau harapan nih wakilnya nanti harus misalkan birokrat atau siapa, ada nggak nih? Ya, ya mungkin itu cuma saya dan Tuhan yang tahu mungkin ya. Tapi kita pasti melihat lah, melihat kondisinya dengan si A, dengan si B, si C, pasti kita melihat. Dan juga semua masih dinamis, mekanisme masih berjalan. Kalau memang saya targetnya di wali kota, cuma kalau nanti endingnya saya harus ke wakil, bagi saya nggak masalah. Karena saya juga masih muda, saya masih punya perjalanan panjang. Kita berbuat nggak harus di satu titik, bisa di tempat lain. Jadi saya pikir semua masih dinamis lah, masih dinamika. Walaupun itu memang bahasa-bahasa politik ya, jangan itu bahasa-bahasa klise ya. Sampai nanti kepastian tanggal 27. Iya, semua penentuan itu tanggal 27. Iya. Pendaftaran kita itu baru jelas siapa-siapanya. Siapa bersanding dengan siapa. Iya. Tapi kalau misalnya tadi sudah ditegaskan akan maju wali kota, berarti sudah siap ya maju melawan Pak Sarudin. Ya kalau memang perpolitikan di Tangerang Kota akan terjadi seperti itu ya kita insya Allah harus siap. Apapun yang terjadi ya. Kita harus siap. Siap. Konsekuensinya. Karena saya petarung. Jadi kalah menang belakangan. Siap. Kita bertarung dulu bahwa memang Kota Tangerang hidup. Kalau kita memiliki demokrasi yang baik. Kenapa kita harus menjadi suatu pemikiran ke belakang? Enggak. Pandangan Om Bro nih terkait dengan anak muda yang berperan di Kota Tangerang ini, sejauh mana sih pemberdayaannya di Kota Tangerang ini? Pandangan Om Bro Fadlin seperti apa sih anak muda di Kota Tangerang ini? Ya kalau menurut saya sih anak muda sih mau di Kota Tangerang mau di daerah manapun mirip-mirip ya. Kondisinya ya nggak ada khusus juga wilayah-wilayah tertentu. Cuma anak muda itu kan sekarang tuh lebih ingin kebebasan, ya kan? Kadang susah diatur. Saya juga anak muda sebenarnya. Gitu. Kebebasan, punya kreasi sendiri, pengen berbuat sesuatu yang kadang suka-suka dia. Gitu Jangan kan. dibatasin. Jangan dibatasin, jangan dikasih border apa. Kadang nggak suka dinasihat segala macam. Ya memang harus kita ajak komunikasi, kita arahkan komunikasi, kita bergaul, kita masuk ke dunia mereka, kita ajak mereka komunikasi dengan baik. Saya rasa sih itu. Apalagi kan yang menjadi permasalahan sekarang anak muda lulus sekolah, kuliah, ya pengangguran masalahnya. Itu kan problem yang harus kita selesaikan juga. Tapi kalau bagi saya semangat pembaruan untuk anak muda ya kita jalin komunikasi dengan baik di situ dengan mereka, ajak kumpul mereka, walaupun dengan gayanya masing-masing ya, di Gen Z milenial itu kan. Tapi saya rasa dengan kita bisa gaya komunikasi yang baik dengan mereka, saya yakin juga mereka pasti mau berjuang, mau semangat kok untuk merubah hidup minimal dari tatanan paling bawah sampai nanti merubah lingkungan segala macam. Sebenarnya komunikasi aja. Dan kita juga peduli kan. Besok nih pemilih kita di Pilkada Kota Tangerang 66% itu anak muda nih Om Bro. Nah, apa yang nanti yang Om Bro siapkan buat anak muda ke depan? Kalau misalkan nanti terpilih. Kita bikin namanya Pojok Pemuda. Pojok Pemuda ini. Baru dengar ini. Kita bikin mereka, kita ajak kumpul berkreasi dari semua entitas yang ada. Kita ajak komunikasi, lalu kita berikan masukan,
Lalu mereka juga akhirnya, jadi jangan saya itu nggak suka kalau satu arah. Oke. Di pemerintah hanya kita ajak mereka komunikasi, Buka ruang dialog. buka ruang dialog dan lain, diskusi lain-lain. Kebutuhannya apa? Maunya gimana? Selama masih jangan tahapan peraturan yang ada, jangan melanggar aturan, jangan kriminal gitu kan. Kita akan dukung di situ. Ya. Acara-acara juga kan bagus kita adakan juga untuk mereka-mereka yang memang kita dukung. Saya dengan mereka anak muda yang suka e-sport kita dukung, bantu di situ. Suka dengan musik kita bantu di situ. Kita bikin pada latihan kerja yang lebih spesifik, yang lebih luas, dengan pakar-pakar profesional yang ada kan bisa. Bapak nih terkenal dulu waktu zamannya masih wali kota, Pak WH itu Bapak pembangunan di pendidikan ini. Iya. Om Bro nih yang akan melanjutkan nih warisan dari Bapak. Oh yang pasti warisan dari Bapak waktu wali kota 10 tahun ya, yang bagus kita terusin dong. Insentif guru, Ya, itu. lalu insentif RT RW, Sekolah tingkat. iya, insentif marbot, lalu kalau bisa insentif untuk semua yang mengurusi rumah ibadah, kita berikan di situ. Kalau anggarannya cukup ya, kita lihat nanti anggarannya. Saya rasa itu bagus. Dan saya kira juga zaman Pak Arief juga, Pak Arief melakukan hal yang banyak bagus kok, baik kok. Dan siapapun pemimpinnya nanti, saya yakin pemimpin itu juga ingin memberikan yang baik untuk Tangerang, untuk kota yang kita cintai, untuk Tangerang kota yang memang kita sayangi ini. Saya yakin juga siapapun nanti akan memberikan hal yang baik kok. Nggak ada wali kota yang jahat kita. Semua cuma memang dengan versi cara masing-masing. Ya. Karena kan beda zaman, beda tahun, beda juga tuh cara pendekatannya beda. Saya yakin udah baik. Terakhir nih Om Bro, mengapa harus Om Bro Muhammad Fadlin Akbar? Pertama, ya saya sudah, alhamdulillah dengan syukur pada Allah, saya sudah selesai dengan duniawi. Kebutuhan dasar manusia, kebutuhan primer, rumah tangga, alhamdulillah Allah sudah cukupkan saya untuk makan, rumah tangga, buat istri, segala macam selesai. Itu yang pertama. Yang kedua, saya rada beneran orangnya. Rada bener lah. Rada beneran nih gimana? Rada bener lah. Ya kan menilai orang. Bisa rada bener orangnya. Yang ketiga, pasti saya akan melanjutkan program-program yang baik untuk masyarakat. Program-program yang baik dari pemimpin terdahulu. Kita berikan lagi hal-hal yang bisa memberikan nilai tambah untuk masyarakat, manfaat. Kalau kata Nabi kan, "Qarinas anfa'uhum linas", ya. Dia bermanfaat untuk orang lain. Dan yang keempat, udah pasti Fadlin Akbar orang yang komitmen dan siap memberikan sesuatu yang baru dan besar untuk Kota Tangerang. Luar biasa perbincangan sore hari ini. Dan kita dapatkan kata kuncinya keren, yaitu Bro Fadlin insya Allah besok tegas maju wali kota Tangerang. Insya Allah nanti kita ketemu lagi dalam program Tangerang Post TV lebih dekat dengan yang lainnya. Saya Kang Aye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.